Halo Masa K3, selamat datang di podcast Bilik K3, Bincang Lingkup K3, bersama alumni yang super keren dari berbagai industri. Pada episode kali ini, podcast Bilik K3 akan membawakan tema yaitu The Safe Side Exploring Workplace Health and Safety in Freeport, Indonesia. Perkenalkan, aku Wirda Ayumi Lubis dari S1 Reguler K3 2023 yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Bersama dengan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Hulwa Salihah dari S1 Reguler K3 2023. Nah, di episode keempat kali ini kita kedatangan tamu yang spesial loh, yang akan memberikan kita insight yang pastinya keren banget nih. Yuk langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak Mario, gimana Kak kabarnya hari ini? Kakak boleh sambil memperkenalkan diri juga ya Kak? Oke, halo teman-teman semua dan juga Masa K3 OSC FKM UI. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mario Raka Pratama. Dulu saya kuliah di FKM Peminatan K3 di angkatan 2012. Kemudian saya juga baru saja menyelesaikan studi saya, Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja angkatan 2022 dan baru lulus di tahun 2024. Dan sekarang saya bekerja sebagai Field Safety Officer di Divisi Geoengineering PT Freeport Indonesia. Terima kasih. Salam kenal ya Kak Mario. Kalau boleh jujur, aku udah gak sabar banget nih Kak mau tahu tentang budaya K3 di PT Freeport Indonesia. Oke, yuk Masa K3 kita telusuri perbincangan ini lebih lanjut. Oh iya, sebelumnya disclaimer sedikit ya teman-teman, bahwa apa yang kita diskusikan hari ini hanya sebatas sharing dan berbagi informasi berdasarkan pengalaman dan pandangan narasumber. Jika ada perbedaan pendapat dari hal-hal yang sudah disampaikan, maka hal tersebut murni dari unsur ketidaksengajaan dan tidak ada maksud tertentu ya. Iya, betul banget Ula. Oke Kak Mario, langsung saja kita mulai ya. Pertama, aku udah penasaran banget nih Kak. Sebagai safety officer, khususnya di Freeport Indonesia, apa aja sih yang perlu Kak Mario lakukan selama operasional kerja? Oke Wirda, jadi selama kegiatan operasional tentunya kita dituntut harus memiliki kondisi fisik yang mumpuni ya. Apalagi bekerja di perusahaan pertambangan dengan kondisi lingkungan yang cukup ekstrim ya, dimana kalau teman-teman semua belum tahu bahwa di Freeport sendiri ini kita beroperasinya di ketinggian 3.000 di atas permukaan laut ya, jadi kondisi di sini cukup dingin. Yang pertama tentunya teman-teman harus siap fisik. Kemudian yang kedua adalah ya sebagai lulusan K3 tentunya kita harus memiliki fundamental terkait dengan ilmu K3 yang sudah kita pelajari selama di kampus ya. Terutama terkait dengan bagaimana kita melakukan manajemen risiko, kemudian bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu seperti pelaksanaan investigasi, kemudian inspeksi di lapangan, bagaimana juga cara kita untuk berkomunikasi ya dengan karyawan-karyawan lain, karena memang peran utama dari seorang field safety officer itu adalah menginfluence teman-teman yang ada di tempat kerja untuk mau terlibat gitu ya dalam program K3 yang kita ciptakan. Oh gitu ya Kak. Jadi sebagai seorang safety officer, kakak harus memiliki kondisi fisik yang mumpuni ya, karena bekerja di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Dan pastinya kakak harus memiliki fundamental keilmuan K3 juga ya Kak. Nah Kak Mario, aku mau tanya nih Kak, di Freeport Indonesia sendiri, bagaimana sih cara untuk meningkatkan kesadaran para pekerja akan pentingnya budaya K3 di perusahaan? Baik, jadi untuk meningkatkan budaya dan pemahaman karyawan terkait dengan K3 sebenarnya banyak ya metodenya, kemudian juga banyak caranya gitu. Salah satu yang pertama paling penting adalah tentunya menerapkan kebijakan ya, kebijakan yang memang bersumber dari manajemen PT Freeport Indonesia sendiri, di mana kebijakan itu berisi komitmen ya, komitmen dari manajemen PT Freeport Indonesia untuk tetap selalu menjaga keselamatan dan juga kesehatan dari karyawan yang bekerja di area operasional PT Freeport Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga selalu menerapkan ya prinsip-prinsip K3 dan juga prinsip-prinsip yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di tempat kerja melalui berbagai macam program yang kita ciptakan gitu ya. Salah satu program untuk mendukung terkait dengan peningkatan budaya
yang ada di PT Freeport Indonesia adalah kita melakukan yang namanya survei behavior gitu ya, atau behavior based safety survey. Jadi dengan melakukan survei ini kita bisa mengukur nih sejauh mana maturity atau kedewasaan dari K3 untuk masing-masing karyawan di PT Freeport Indonesia gitu. Jadi seperti itu ya Kak, cara Freeport Indonesia untuk meningkatkan kesadaran para pekerja akan pentingnya budaya K3 di perusahaan. Wah, aku juga jadi lebih ngerti nih Kak, terkait cara PT Freeport dalam meningkatkan budaya K3 para pekerjanya. Terkait hal itu, aku juga jadi bertanya-tanya nih Kak, ada nggak ya inovasi teknologi atau metode kerja yang diterapkan untuk meningkatkan K3 di area pertambangan? Oke, jadi terkait dengan inovasi teknologi yang dikembangkan di PT Freeport Indonesia sendiri sebenarnya sangat banyak ya. Jadi sebagai informasi bahwa saat ini Freeport sendiri untuk kegiatan operasionalnya mengalami transisi ya, yang sebelumnya kita melakukan operasi produksi itu di area surface mine atau tambang terbuka. Sekarang kita sudah transisi ke tambang bawah tanah, di mana untuk pelaksanaan operasi produksi di tambang bawah tanah tentunya lebih memiliki resiko ya untuk karyawan yang melakukan pekerjaan di area tersebut gitu. Ada beberapa teknologi dan inovasi yang sudah kita kembangkan dan ini merupakan teknologi yang sangat advance ya. Salah satunya adalah dengan penerapan remote loader gitu ya. Remote loader ini adalah proses pengoperasian alat berat untuk mendukung produksi dengan cara otomatisasi ya. Jadi dilakukan secara otomatis di mana operatornya itu berada di control room gitu ya. Mengapa hal ini sangat penting gitu ya? Karena memang salah satu resiko terbesar dari pekerjaan yang dilakukan di tambang bawah tanah itu adalah terkait dengan seismik ya, kemudian runtuhan batuan, ada juga luncuran material gitu ya dari area-area produksi. Nah, ini kalau misalnya kita melakukan secara manual di mana operator itu langsung berhadapan dengan resiko-resiko tersebut, maka akan meningkatkan potensi untuk terjadinya kecelakaan kerja gitu ya. Makanya dengan cara melakukan isolasi ya, itu salah satu pengendalian engineering yang mungkin sangat efektif ya. Kita menerapkan yang namanya remote loader. Kemudian terkait dengan tambang bawah tanah sendiri, ini merupakan kondisi lingkungan yang sangat unik gitu ya. Jadi teman-teman kalau bekerja di tambang bawah tanah, tentunya kita juga akan bertemu atau mengenali ya isu-isu terkait dengan gas-gas beracun yang ada di tambang bawah tanah, termasuk salah satunya adalah kekurangan oksigen gitu ya di area tambang bawah tanah. Oleh karena itu PT Freeport Indonesia juga komit terkait dengan hal ini ya, di mana kita juga sudah memasang fan ya ataupun ventilasi gitu ya, teman-teman yang mungkin sudah belajar ventilasi industri juga, di mana kita juga melengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi kadar oksigen ya di area tambang bawah tanah. Kemudian dari sisi karyawan sendiri juga kita sudah memberikan APD yang sangat sesuai ya untuk pekerjaan yang dilakukan di tambang bawah tanah, di mana kita juga memberikan salah satu APD yaitu lampu tambang bawah tanah atau biasa kita sebut dengan cat lamp, di mana cat lamp itu sendiri dilengkapi dengan sistem proximity detection. Oke Kak, jadi karena PT Freeport mengalami transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah yang lebih memiliki resiko, jadi ada beberapa teknologi yang diterapkan ya. Wah keren banget sih. Aku mau nanya lagi nih Kak, terkait bagaimana sih cara Freeport Indonesia memastikan pekerja terus menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan K3. Kemudian apakah ada program penghargaan atau insentif untuk mendorong kepatuhan dan kesadaran akan K3? Ya, jadi terkait dengan pengetahuan terhadap K3 sendiri, mungkin teman-teman setuju dengan saya bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan juga pengetahuan karyawan terhadap K3 adalah melalui yang namanya pemberian pelatihan ya kepada karyawan. Jadi di Freeport sendiri kita memang memiliki beberapa kompetensi yang harus dipenuhi karyawan terkait dengan K3 ya, terutama untuk pengawas yang melakukan pekerjaan di lapangan. Nah, untuk pengawas ini kita
memiliki satu modul yang disebut dengan Supervisory Safety Workshop gitu ya. Jadi di dalam workshop itu diperkenalkan kepada supervisor gitu ya terkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan K3, seperti misalnya bagaimana cara membuat dokumen manajemen risiko, kemudian bagaimana cara melakukan investigasi di lapangan, kemudian bagaimana cara membuat forum K3 di lingkungan kerja, lalu juga terkait dengan program pencegahan terkait dengan fatalitas atau kematian gitu ya di tempat kerja. Jadi dengan program-program yang terintegrasi dan juga komprehensif yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan gitu ya secara mandatori, di mana karyawan harus memenuhi training tersebut, itu adalah salah satu bentuk pengembangan dari perusahaan yang diberikan kepada karyawan terkait dengan K3 gitu ya. Kemudian secara implementasi di lapangan sendiri untuk reward ataupun insentif itu pun memang ada ya. Ini tentunya juga kita berikan ya kepada karyawan-karyawan, terutama pada saat pelaksanaan bulan K3 nasional ya. Tentunya kita akan memberikan reward kepada karyawan yang memang dirasa memiliki dedikasi ataupun komitmen yang sangat tinggi terhadap perusahaan yang berhubungan dengan aspek-aspek K3 di tempat kerja. Wah, baik Kak. Jadi cara PT Freeport Indonesia memastikan pekerja bisa menerapkan pengetahuan dan keterampilan terkait K3 adalah dengan terus memberikan program pelatihan rutin yang terintegrasi dan juga komprehensif kepada karyawan. Nah Kak, dari tadi kan kita udah ngomongin peran dari safety officer hingga program-program untuk mendorong kepatuhan dan kesadaran K3. Tapi aku penasaran nih Kak, bagaimana cara Freeport Indonesia mengukur keberhasilan dari program-program K3 yang sudah dijalankan? Oke, jadi terkait dengan bagaimana kita mengukur efektivitas dari program-program yang sudah kita terapkan di PT Freeport Indonesia, sebenarnya teman-teman bisa mengacu juga pada siklus PDCA ya, di mana tentunya untuk mengevaluasi ini ada berbagai macam metode ya. Yang pertama itu adalah melalui audit tentunya ya. Jadi audit sendiri kita tuh ada beberapa jenjang ya. Ada audit yang dilakukan secara internal oleh perusahaan, kemudian juga ada audit eksternal di mana kita meminta pihak ketiga untuk melakukan audit terkait dengan sistem manajemen K3 di internal PT Freeport Indonesia gitu ya. Jadi melalui audit ini tentunya menjadi salah satu bentuk evaluasi yang paling efektif dan efisien ya untuk menilai sejauh mana keberhasilan dari program K3 yang sudah diterapkan di PT Freeport Indonesia ya. Karena dengan audit sendiri itu secara tidak langsung kita sudah memenuhi beberapa regulasi dan juga beberapa standar yang sudah diterapkan di PT Freeport Indonesia ya. Dimana kalau untuk audit eksternal biasanya kita mencoba untuk comply dengan ISO 45001. Sementara untuk audit yang dilakukan secara nasional sendiri itu biasanya kita mengacu pada audit yang diselenggarakan oleh ESDM ya, yang mengacu kepada Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan atau SMKP. Kemudian selain itu juga kita memiliki yang namanya Safety Accountability Program gitu ya, atau biasa kita sebut dengan SAP. Nah, SAP ini adalah suatu program di mana setiap bulan kita memenuhi tanggung jawab K3 kita, kemudian kita evaluasi setiap akhir bulannya. Apakah target-target yang sudah ditentukan oleh manajemen setiap bulannya terhadap karyawan itu tercapai atau tidak, gitu ya. Wah, menarik sekali ya masa K3. Memang jika dilihat, Freeport ini merupakan salah satu perusahaan tambang skala besar di Indonesia. Jadi tentu saja untuk masalah K3 pasti sudah diatur sedemikian rupa, mulai dari perencanaan, penerapan, sampai pengukurannya. Oh iya Ula, setelah ngobrol banyak sama Kak Mario mengenai budaya K3 di Freeport Indonesia, kita jadi dapat banyak insight baru ya yang pastinya menarik banget. Dan sejujurnya, aku masih pengen banget loh eksplor lebih banyak tentang budaya K3 ini. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa sampai di sini Kak. Wah, bener banget Firda, sayang banget ya. Walaupun pertemuan kita singkat, tapi aku tetap seneng banget karena hari ini kita bisa dapat banyak banget pengetahuan baru yang pastinya bakal berguna buat kita semua saat memasuki dunia pekerjaan nanti tentu aja.
Nah, sebelum kita menutup perbincangan di bilik ketiga episode keempat, apakah Kak Mario ingin menyampaikan sepatah dua patah kata untuk masa ketiga yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini? Oke, jadi pesan-pesan yang mungkin bisa aku sampaikan untuk masa ketiga yang saat ini sedang berjuang ya di dalam studinya, yang paling penting dari aku adalah tetap serius ya belajarnya gitu, karena di dalam pekerjaan sendiri fundamental ilmu ketiga itu sangat penting ya. Jadi kalau kita sudah menguasai teori pada saat kita sekolah, itu nanti juga akan mempermudah pada saat proses kita melaksanakan program-program ketiga di lapangan gitu ya. Jadi tetap serius belajarnya, kemudian juga tingkatkan network teman-teman semua ya. Jadi jangan cuman hanya belajar di tempat kuliah, tapi juga pada saat punya kesempatan untuk magang gitu ya di tempat-tempat ataupun di perusahaan-perusahaan tertentu, silakan untuk kalian bereksplorasi di sana gitu ya. Kalian challenge diri sendiri untuk bisa lebih mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kalian sudah pelajari selama di bangku kuliah, dan bagaimana sih sebenarnya penerapan aktualnya di lapangan gitu ya. Wah, oke Kak. Pesan Kakak tadi sangat memotivasi kami untuk tetap serius dalam mempelajari dan berkomitmen terhadap K3. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Mario yang sudah bersedia hadir dan membagikan pengalaman serta pengetahuannya mengenai budaya K3 di PT Freeport Indonesia. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan insight baru bagi teman-teman. Sekian dari kami untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda, karena budaya ketiga, budaya kita. Bye-bye. Bye-bye.